Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan nama saya Asep Solehudin Wahid, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan grade 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiful Hidayat Purwokerto. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Ibtidaiyah Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surga dan neraka ya. Oke. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan. Silakan.
Selanjutnya kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Silakan. Cepat ya, cepat. Kemudian sebagai wujud cinta kasih kita terhadap bangsa ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib 17 Agustus 1945 ya, Hari Merdeka. Jadi bersama-sama yang lengkap ya. Aldila, Anissa, Afifah Alian Abdillah, Esa Oktaviani, Derja Sidik, Muhammad Robi, Muhammad Damar, Muhammad Tegar, Nazwa Al-Jahra. Baik. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Coba apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Yang kita pelajari minggu kemarin Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Al-Kabir apa artinya? Allah Maha Esa. Al-Azim. Contohnya apa? Al-Azim. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna juga menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mengenal nama-nama Allah tersebut. Di antara nama-nama Asmaul Husna adalah Al-Azim dan Al-Kabir. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mencapai tujuan pelajaran setelah kalian berdiskusi ya dan menggali informasi. Menggali informasi ini artinya setelah kalian mendapatkan materi dari Pak Guru, kalian harapannya satu, menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala tentang adanya surga dan neraka.
menentukan perilaku taat sebagai implementasi terhadapnya surga dan neraka. Memahami keimanan adanya surga dan neraka, menjadikan dalil Al-Quran adanya surga dan neraka. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Apa artinya surga? Coba ya supaya yang tahu. Apa artinya surga? Surga adalah merupakan terjemahan dari al-jannah bahasa Arab ya. Al-jannah berarti artinya kebun atau taman. Surga merupakan tempat kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah dan beramal saleh sampai akhir hayatnya. Selain itu, surga adalah tempat yang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan semasa hidup di dunia dan sebagai balasan atas jeripaya manusia karena memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa coba surga? Nama surga ada berapa? Yang satu? Yang satu? Jadi surga itu ada 8 macam, dan dari atas surga Firdaus yang di bawah surga Khuldi. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini ya. Kita lihat video berikut ini. Kemudian kalian catat apa yang kalian bisa dapatkan dari video berikut ini. Ya, catat. Kemudian kita diskusikan di kelompok masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jadi Cerdik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mata pelajaran Akidah Akhlak bab 7 tentang surga dan neraka. Pada bab 7 ini kita akan membahas tentang mengenal adanya surga dan mengenal adanya neraka. Pada materi mengenal adanya surga meliputi pengertian surga, gambaran surga, kemudian macam-macam surga. Pada pembahasan mengenal adanya neraka meliputi pengertian neraka, gambaran neraka, serta macam-macam neraka. Setelah pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian surga. Surga merupakan terjemahan dari bahasa Arab jannah, al-jannatu, yang artinya kebun atau taman. Surga merupakan tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang selalu beramal soleh sampai akhir hayatnya di dunia. Kemudian selain itu, surga adalah tempat yang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan semasa hidup di dunia dan sebagai balasan atas jerih payah manusia karena memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya tentang gambaran surga. Di sini guru akan menjelaskan beberapa gambaran surga. Yang pertama, adanya pepohonan dan buah-buahan yang bisa dipetik dan dekat. Yang kedua, ada mata air yang mengalir. Yang ketiga, adanya permadani atau karpet sutra. Yang keempat, banyak sungai jernih yang mengalir. Yang terakhir, bidadari yang sopan dan menunjukkan pandangannya. Itu ada beberapa macam-macam surga yang akan disebutkan dan dijelaskan satu persatu. Yang pertama macam-macam surga yaitu urutan yang paling tinggi yaitu surga Firdaus.
Yang kedua, surga Aden. Yang ketiga, surga Naim. Yang keempat, surga Ma'wa. Yang kelima, surga Darussalam. Yang keenam, surga Darul Muqamah. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Yang kedelapan yaitu surga Khuldi. Dan di sini guru akan menjelaskan satu persatu. Surga Firdaus merupakan surga yang terpilih dan juga paling mulia. Surga yang paling mulia yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Umat yang selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian surga Aden. Surga Aden merupakan surga yang berada di tingkatan kedua setelah surga Firdaus yang diperuntukkan bagi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan selanjutnya tentang surga Naim, yakni surga yang berada dalam urutan ketiga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh selama hidupnya di dunia. Dan yang keempat, surga Ma'wa, yakni surga yang berada pada urutan keempat yang diperuntukkan bagi manusia yang takut akan kebesaran Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian surga yang kelima yaitu surga Darussalam. Surga ini diperuntukkan bagi manusia yang kuat imannya. Yang keenam yakni surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah yaitu surga yang diperuntukkan bagi manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin, yakni surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedelapan, surga Khuldi, yakni surga yang diperuntukkan bagi manusia yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengertian neraka. Apa sih neraka itu? Neraka dalam Al-Quran akan neraka dinamakan An-Nar. An-Nar yang memiliki arti apa? Arti An-Naru yang artinya adalah api yang menyala-nyala. Secara istilah, neraka memiliki arti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan selama hidupnya di dunia. Neraka adalah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah dan mereka yang tidak percaya adanya Allah. Dalam gambaran neraka, ada beberapa gambaran neraka yang akan dijelaskan. Yang pertama, angin sangat panas dan air yang mendidih. Kemudian di neraka juga ada nama asap yang tebal, makanan dari pohon zakum. Apa sih pohon zakum itu? Pohon zakum adalah pohon yang apabila buahnya dimakan akan menimbulkan rasa sakit perut yang luar biasa. Penjaganya adalah malaikat yang kasar. Panasnya api di dunia merupakan sebagian kecil dari api neraka, yaitu 1:70. Sekarang macam-macam neraka. Kalau tadi belum menjelaskan tentang macam-macam surga, sekarang macam-macam neraka. Ada 8 macam neraka. Yang pertama yaitu neraka Jahanam. Yang kedua neraka Jahim. Yang ketiga neraka Sakor. Yang keempat neraka Sa'ir. Yang kelima neraka Hutamah. Yang keenam neraka Wa'il. Yang ketujuh neraka Lazza. Yang kedelapan neraka Hawiyah. Berikutnya guru akan menjelaskan macam-macam neraka satu persatu. Yang pertama, neraka Jahanam adalah neraka paling dasar, paling dalam, dan neraka paling berat siksaannya. Neraka ini diperuntukkan orang-orang musyrik, iblis, setan, dan pengikutnya. Yang kedua, neraka Jahim merupakan neraka yang apinya dapat menghanguskan manusia dengan seketika. Diperuntukkan bagi manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Yang ketiga, neraka Sakor. Neraka Sakor merupakan neraka yang diperuntukkan bagi manusia yang tidak mengerjakan sholat, tidak memberi makan fakir miskin, serta membicarakan yang batil. Yang keempat, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir merupakan neraka dengan siksaan pedih yang apinya menyala-nyala. Kemudian
Yang kelima, neraka Hutama, yakni neraka yang membakar manusia sampai ke ulu hatinya. Yang keenam, neraka Wa'il, yakni neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai menjalankan sholat. Yang ketujuh, neraka Lazat, yakni neraka yang bergejolak minyak sehingga dapat mengupas kulit kepalanya. Yang terakhir, kedelapan, neraka Hawiyah, yakni neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang beramal keburukannya lebih besar dari amal kebaikannya. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Coba aja lihat semangatnya. Baik. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan kasih sulang pertanyaan ya tentang amalan-amalan untuk amalan-amalan menghindarkan kita dari penyeretannya. Nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Ini kita dibagi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2 ya. Ntar demonstrasikan di depan ya. Kelompok 1 2 orang, sama kelompok 2 juga 2 orang ya. Silakan. Dikerjakan ya. Diskusikan 9 amalan supaya kita terhindar dari masuk neraka. Ayo, diskusikan cepat. Yang kelompok 1 5 aja ya, 5 amalan supaya kita terhindar dari neraka. Yang kelompok 2 4 aja ya, 4 supaya kita terhindar dari api neraka ya. 9 amalan, yang kelompok 1 5 amalan, yang kelompok 2 4 amalan ya. Silakan 2 menit lagi, silakan. Dengarkan. Bakal jadikan zikir kita sehari-hari karena mau menghalang bagi kita dari neraka Allah. Mula berakhlak mulia, perbaikilah akhlak kita dan orang lain. 3. Berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang sampai kami ditolong karena taat dengan agama Allah, maka Allah akan membayar dibakar di neraka Allah. 4. Bersujud di hadapan Allah. Sempurnakan sholat, sebab Allah akan melarang neraka membakar diri kita akibat dari sholat yang sempurna. 5. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah akan melindunginya dari neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, silakan ke depan. Kelompok 2, silakan. Silakan ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap syahadat sebelum kematian. Barang siapa mencoba mengucap syahadat sebelum kematian, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka.
menangis karena takut Allah atau berjaga di jalan Allah. Ingatkah kita bahwa Rasulullah pernah menyebutkan dua mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tetap berjaga di malam hari karena Allah, tak memandang hal-hal haram. Dalam riwayat At-Tabharani ada nas yang mengatakan bahwa mata yang tidak melihat hal-hal yang diharamkan akan diselamatkan dari neraka Allah. Bersabarlah atas kematian seorang anak. Ini adalah salah satu amalan yang diberikan kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang bersabar atas kematian seorang anak. Maka Allah mengharamkan bagi dirinya sendiri neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian surga adalah surga merupakan terjemahan dari bahasa Arab jannah, yang artinya surga merupakan tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi manusia yang senantiasa beriman kepada yang saleh sampai akhir hayatnya ya. Selain itu surga adalah tempat yang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan selama hidupnya dan sebagai balasan atas jerih payah karena memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. Surga ada berapa bentuknya surga? Surga itu ada beberapa. Yang lainnya apa? Surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ba'ala, surga Darussalam, surga Darul Ma'wah, surga terus macam-macam neraka. Pengertian neraka apa artinya? Neraka kata neraka dinamakan yang memiliki arti yang menyala. Secara istilah neraka memiliki arti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan semasa hidup di neraka adalah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang tidak percaya adanya Allah. Macam-macam neraka ada berapa? Macam-macam neraka juga ada berapa? Gambarnya neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor, neraka salim, neraka ulama, neraka wahid, dan neraka azab, neraka aulia. Itulah macam-macam neraka. Jadi macam-macam surga ada 8, juga macam-macam neraka ada 8. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Kalau tidak ada, kita simpulkan materi kali ini. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebagai balasan atas amal perbuatan manusia. Surga adalah balasan atau imbalan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar syariat Allah dan orang-orang kafir akan mendapatkan hukuman dengan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang pertama kali akan masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Nama-nama surga antara lain adalah Firdaus,
Ibrahim, Ma'wa, Darussalam, Darul Qawah, Hafiz, dan nama-nama neraka yang lain Jahim, Sakob, Azab, Kamah, Sa'ir, Fa'ir, dan Jahannam. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran di depan ya, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, kita akhiri saja dengan membaca doa bersama-sama. Silakan. Sekian dari Pak Guru.